Baik, kita mulai saja. Sudah jam 5:05. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. فأسأل الله تعالى أن يمن علينا بعلم نافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Baik para ikhwah dan akhwat, tulab wa talibat, Ma'had Habrul Ilmi yang Allah muliakan, kita kembali bisa melanjutkan sebagaimana biasa pembahasan kita mengkaji kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Nah, kita lanjutkan pembahasan Ahkamul Aqiqah, dan nanti jika telah selesai, karena di sini pembahasan akikah itu tidak banyak, setelah selesai kita membahas akikah, kita akan kembali ke pembahasan rukun sholat yang belum selesai kita bahas. Baik, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dunya wal akhirah. Faslun fi ahkamil aqiqah. Hukum-hukum tentang akikah. Wahia lughatan ismun li sya'ri ala ra'sil maulud. Akikah secara bahasa bermakna nama dari rambut yang ada di atas kepala anak yang baru dilahirkan. Hadza lughatan. Wa syar'an ma sayadhkuruhul musannif. Dan secara makna syar'i itu apa yang akan disebutkan oleh penulis dengan perkataan beliau, wal aqiqatu 'alal mauludi mustahabbatun wa fassara al-musanniful aqiqah biqaulihi. Dan aqiqah terhadap bayi yang baru dilahirkan itu mustahabbah. Maksudnya mustahabbah di sini artinya sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yaumas sabi' wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu. Seorang anak itu murtahanun bi aqiqatih, tergadaikan dengan akikahnya, maka dia disembelihkan atasnya pada hari ke-7 kelahiran, lalu diberi nama dan dicukur kepalanya. Kata Imam Ahmad, maksud tergadaikan di sini adalah dia tidak memberi syafaat untuk orang tuanya hingga dia diakikahkan. Dan ini juga yang pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala. Dan secara makna syar'i, kata musannif, wahia az-zabihatu 'anil mauludi yauma sabi'ih, adalah sembelihan untuk bayi yang baru lahir yauma sabi'ihi, pada hari ke-7 kelahiran. Ya, ai sabi'i wiladati, yaitu hari ke-7 pasca lahiran. Wa yuhsabu yaumul wiladah minas sab'i, dihitung hari ke-7 itu termasuk yang dihitung adalah hari dia lahir. Dan ini kalau lahirannya sebelum terbenamnya matahari. Jadi misalnya dia lahir hari Sabtu ba'da asar, maka hitungan ke-7 itu dimulai sejak hari Sabtu. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti hari Jumat besoknya dia disunahkan untuk diakikahi. Karena kalau lahirnya sebelum maghrib atau qoblal ghurub, maka hari lahiran yuhsab yaumu al-wiladah, dihitung.
Dan kalau lahirannya ba'dal maghrib, hari Sabtu jam 7 malam misalnya, setelah ghurubus syams, maka yang dihitung adalah hari setelahnya dihitung satu. Hari lahiran tidak dihitung. Jadi dihitung hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Di Sabtu depan baru dia diakikahi. Walau matal mauludu qabla sabi', dan tetap disunahkan ya diakikahi meskipun anak bayi tadi meninggal sebelum usia 7 hari. Wala tafutu bitakhiri ba'dahu, dan tidak hilang kesunahan itu dengan mengakhirkannya. Jadi kalau nggak bisa hari ke-7, itu hari ke-14. Mundur lagi bisa ke hari ke-21. Setelah itu boleh ke hari-hari berikutnya. Sampai kapan? Sampai fa'in ta'akharat lil bulugh. Fa'in ta'akharat lil bulugh. Sampai baligh. Kalau sudah sampai baligh, belum juga diakikahi oleh kedua orang tuanya, saqata hukmuha fi haqqil 'aqi 'anil maulud. Maka gugur permintaan syariat atas orang tuanya untuk mengakikahi anaknya. Amma huwa, sedangkan dia, si anak tadi yang sudah baligh, fa mukhayyarun fil 'aqi 'an nafsihi. Maka dia boleh memilih boleh dia memilih antara mengakikahi dirinya atau tidak. Ya, idza syaa 'aqqa an nafsihi wa idza syaa taraka. Boleh dia mengakikahi dirinya, boleh juga dia tidak mengakikahi dirinya sendiri. Wa yuzbahu 'anil ghulami syatan. Nah, ini berapakah hewan yang disembelih untuk akikah? Kalau untuk anak laki-laki syatan, 2 ekor kambing. Wa yuzbahu 'anil jariyati syatun wahidah. 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Qala ba'duhum wa amma al-khunsa, sedangkan khunsa, berkata sebagian ulama Syafi'iyah, fayuhtamal ilhaquhu bil ghulami aw bil jariyah. Dia bisa dikiaskan dengan laki-laki atau dikiaskan dengan anak perempuan. Kalau dikiaskan dengan anak laki-laki, maka sembelihannya untuk dia berarti 2 ekor kambing. Kalau dikiaskan dengan perempuan, maka dengan 1 ekor kambing. Falau banat dzukuratuhu umira bitadaruk. Kalau ternyata kita kiaskan dia dengan anak perempuan, ternyata beberapa lama kemudian kita tahu kalau ternyata faktanya dia adalah laki-laki. Maka umira bitadaruk, artinya kita tambahkan lagi 1 ekor kambing karena ternyata dia laki-laki. Wa ta'addadul aqiqatu bi ta'addudil aulad. Dan akikah itu berbilang dengan berbilangnya si anak. Contoh kasus misal seorang ibu melahirkan anak kembar, 1 laki-laki, 1 perempuan. Maka akikahnya berarti 3 ekor kambing. Atau kalau lahirannya dua-duanya laki-laki kembar, ya laki-laki lahiran kembar, 2 anak laki-laki dua-duanya, maka 4 berarti, karena 1 anak laki-laki itu 2 ekor kambing. Tapi itu yang sempurna ya, karena ada hadis lain yang mengatakan boleh juga misalnya hanya 1 saja, orang tuanya cuma mampu beli 1 ya, karena lahirannya anaknya 2, orang tuanya beliin 1 kambing untuk 1 anak laki-laki, maka ini tahsul aslu sunnah, sudah bisa mendapatkan asal kesunahan. Jaid. Wa yut'imu al-'aqu min al-'aqiqah al-fuqara wal masakin. Ya, berarti ini hampir sama dengan pembahasan kurban kemarin. Setelah disembelih akikah tadi kambingnya, maka diberikan makan
dikasihkan kepada fakir miskin. Ya, boleh berbilang fakir miskinnya, boleh hanya satu saja, boleh. Fayatbukhuha bihulwin, dan dimasak. Nah, dengan sesuatu yang manis seperti tambahkan dalamnya gula atau yang semisalnya. Wa yuhdi minha lil fuqara'i wal masakin, dan diberikan sebagai bentuk hadiah kepada fakir miskin. Wala yattakhidhuha da'watan, dan tidak perlu dijadikan seperti walimah. Ya, walimah. Jadi cukup sebagaimana yang biasa terjadi di negeri kita, orang tuanya menyembelih, ya, kemudian nanti disiapkan kotak, ya, nasi kotak, kemudian ada foto atau nama ada kertas selebaran atas kelahiran anaknya, kemudian nanti dibagi-bagikan ke orang-orang. Ya, seperti itu sudah bagus, karena memang begitu anjurannya menurut fuqaha. Ya, tidak perlu kita bikin walimah sebagaimana walimatul urs, datang ke rumah makan-makan, pesta akikahan. Nah, cukup seperti yang biasa terjadi, kita kirimkan ke fakir miskin. Dan beda dengan udhiyah, syaratnya kalau dalam akikah itu harus sudah dimasak. Ya, kalau kurban kan harus mentah, ya. Mentah kalau kita mau memberikannya kepada fakir miskin. Karena tujuannya litamlik. Itu boleh harus mentah. Tapi kalau akikah itu mesti dimasak, sudah siap saji, ya, siap santap. Wala yattakhidhuha da'watan wala yaksiru 'azmuha wala yaksiru 'azmaha bal yaqta'uha min mafasiliha. Jadi tulang-tulangnya itu tidak dipotong-potong, tapi hanya dipisah dari sendi-sendinya saja. Yaqta'uha min mafasiliha. Ya, tidak dipotong-potong tulangnya, tapi hanya dicopot dari setiap sendinya. Ya, dari setiap sendi hewan akikah tersebut. Wa'lam anna sinnal aqiqah wa salamataha min aibin yunqisu lahmaha wal akla minha wat tasadduqa bi ba'dihha wa imtina'a bai'iha wa ta'ayyunaha bin nazar hukmuhu ala ma sabaq fil udhiyah. Jadi umur hewan akikah, umurnya hewan yang akan diakikahi, kemudian selamatnya dia dari aib yang mengurangi daging, wal akla, dan memakan darinya, kemudian bersedekah dengan sebagiannya, dan dilarang untuk menjualnya, wa ta'ayyunaha bin nadhr, dan menjadi wajib dengan nadar, itu hukumnya sama dengan hukum udhiyah. Jadi bisa kita katakan hukum-hukum akikah secara umum fil ghalib itu sama dengan udhiyah. Kecuali ada pengecualian dalam beberapa masalah tadi, seperti kalau udhiyah itu harus mentah dagingnya jika ingin diberikan kepada fakir miskin. Sedangkan akikah itu sudah siap santap, sudah siap saji, ya. Nah, ada juga mengatakan kalau udhiyah, ya, udhiyah itu diberikan kepada orang kaya dalam bentuk hadiah, dan itu tidak boleh dia jual. Ya, tidak boleh dia jual, hanya boleh makan dan sedekah. Sedangkan akikah itu diberikan kepada orang kaya dan boleh dia jual. Ya, kalau akikah diberikan kepada orang kaya dan boleh juga orang kaya itu menjualnya. Allahu a'lam. Itu yang saya dengar dari jelasan Syekh Labib. Tapi tadi secara umum akikah dan udhiyah itu sama secara umum, tapi ada beberapa poin yang berbeda dari masalah udhiyah.
an yu'adzin wa yusannu. Nah, kemudian beliau menyebutkan apa saja hal-hal yang disunahkan dalam masalah akikah. Jadi ada setidaknya 6 sunnah. Ya, ada 6 sunnah dalam akikah. Tadi sudah disebutkan 2 di hadis tadi ya. Al-ghulamu murtahanun bi'aqiqatihi. Ya, tuzbahu anhu yaumas sabi' wa yusamma wa yuhlaku ra'suhu. Jadi pertama dia dicukur rambut, di halq, ya, dicukur rambutnya. Kemudian yang kedua itu dikhitan. Ya, yang kedua dikhitan. Dikhitan pada disunahkan untuk dikhitan pada hari ke-7 kelahiran. Jadi dalam mazhab Syafi'i, khitan itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Nah, sunnah, kalau katanya wajib, kenapa kok sunnah? Nah, sunnahnya itu dikhitan, anak kecil itu dikhitan hari ke-7 kelahiran. Sunnahnya. Menjadi wajib kalau sudah mencapai usia baligh. Kalau sudah menjadi mukallaf, baligh berakal, maka saat itu dia sudah wajib untuk khitan. Sunnahnya kapan? Sunnahnya ketika masih belum baligh. Ya. Lebih ditekankan lagi ketika hari ke-7 kelahiran itu sunnah untuk dikhitan. Nah, yang ketiga apa? Aqiqah. Ya, yang sunnah yang ketiga adalah aqiqah. Nah, kemudian yang keempat ini dia, an yu'adzina fi uzunil maulud. Ya, an yu'adzina fi uzunil maulud al-yumna hina yulad wa yuqima fi uzunihil yusra. Diazankan di telinga kanan si bayi hina yulad, berarti ketika lahiran, habis lahiran langsung. Ya. Wa yuqima fi udhunihil yusra, dan diiqamahkan di telinga kirinya. Ya, hikmahnya tentu supaya si bayi ketika lahir ke dunia, kalimat pertama yang dia dengar adalah kalimat tauhid. Kalimat thayyibah. Wa an yuhannikal mauluda bitamr. Nah, ini sunnah yang berikutnya, nomor 5, berarti itu tahnik. Apa itu tahnik? Fayumdagu wa yudlaku bihi hanakuhu dakhila famihi liyanzila minhu syai'un li jawfi. Jadi dikunyah sama orang tuanya, itu dikunyah kurma. Kemudian kunyahan kurma tadi diambil seujung jari, lalu digosokkan dengan lembut di langit-langit mulutnya si bayi. Itu ditahnik namanya. Ya, dan itu ada hadisnya yang Rasulullah SAW pernah dibawakan beberapa bayi dan Rasulullah mentahnik bayi-bayi tersebut. Dikunyah kurmanya, kemudian diambil seujung jari dan dioleskan pelan-pelan di langit-langit si bayi. Ya, liyanzila minhu syai'un li jawfihi, supaya nanti ada masuk sebagian dari kurma itu ke dalam jaufnya si bayi. Fa'ilam yujad tamar. Nah, lihat tadi dengan tamar. Ya, dengan tamar dulu. Yuhannik al-mauluda bit tamar. Kalau enggak menemukan tamar, maka farutab. Wa illa fa syai'un hulwun. Kalau tidak ada tamar dan rutab, maka dengan sesuatu yang manis. Ya. Di sini kalau kita lihat kebalik ya, kebalik dengan ketika sunnahnya berbuka puasa. Kalau dalam berbuka puasa itu kita tamar dulu, rutab dulu. Rutab. Kalau nggak ada rutab baru geser ke tamar, kan begitu. Kalau di sini secara sharih beliau sebutkan fa'ilam yujad tamar. Kalau nggak ada kurma baru rutab. Nah gitu. Setelah kalau nggak ada kurma baru rutab. Tapi juga ada ulama Syafi'i yang mengatakan sama, dikiaskan dengan menu berbuka puasa, rutab dulu. Kalau nggak ada rutab baru tamar. Kalau nggak ada baru sesuatu yang lain yang juga sifatnya manis, ya seperti mungkin gula atau mungkin anggur, ya, atau apapun lah yang sifatnya manis. Itu namanya mentahnik.
Kemudian sunnah yang keenam wa an yusamma yauma sabi'i wiladati, diberikan nama. Ya, diberikan nama. Nah, tadi mentahnik itu siapa yang mentahnik? Ya, bisa orang tuanya, tapi afdolnya ditahnik sama orang-orang yang soleh. Bisa kiai, ya, dibawa ke ulama, kayak di zaman Nabi kan para sahabat membawanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau sekarang ya bisa kita ke ulama, ke kiai, ke habib, ke orang-orang soleh dengan harapan mendapatkan keberkatan, keberkahan, ambil barokah dari orang-orang soleh tersebut. Sunnah yang keenam, an yusamma yauma sabi'i wiladati, diberi nama dengan nama yang baik. Sebagaimana kita tahu ya, nama yang bagus itu Abdullah, Abdurrahman, ya Abdurrahim, ya kemudian bisa diberi nama Muhammad atau Ahmad, ya, atau nama-nama para nabi, Yahya, Isa, ya Ibrahim, atau nama-nama orang soleh, ya. Seperti misalnya siapa? Umar bin Abdul Aziz, ya Salahuddin Al-Ayyubi, nah, diberi nama orang-orang soleh, ya. Nah, dan tidak boleh memberi nama yang mana mengandung kesyirikan. Sebagaimana zaman jahiliyah dulu ya, ada Abdul Lata, Abdul Uzza, dan seterusnya. Berarti dilarang kita memberi nama-nama yang buruk untuk anak, ya, memberi nama-nama yang buruk untuk anak. Wa yajuzu tasmiyatuhu qabla as-sabi'. Jadi sunnahnya, afdolnya memberi nama saat hari ke-7 lahiran. Tapi apakah boleh memberi nama sebelum itu? Boleh. Yajuz tasmiyatuhu qabla as-sabi'. Memberi namanya sebelum hari ke-7. Ya, berarti misalnya ada yang baru lahiran, langsung orang tuanya sudah menyiapkan nama. Jadi langsung dinamakan setelah lahiran pada hari itu. Wa ba'dahu, boleh juga setelah hari ke-7, walau matal mauludu qabla as-sabi'. Dan tetap disunahkan untuk memberikan nama meskipun si bayi tadi meninggal dunia sebelum genap hari ke-7, sebelum hari yang ke-7, tetap disunahkan untuk memberikannya nama. Nah, itu terkait akikah, ya, sedikit, tidak banyak sebagaimana udhiyah kemarin. Indakum soal? Apakah ada soal terkait akikah? Kalau tidak ada, kita bisa langsung kembali ke pembahasan rukun salat. Fadhal. Afwan Ustaz, Ya. bertanya. Ini untuk bayi perempuan, kesunahannya itu kambing laki-laki, jalu atau bikang kesunahannya. Maksudnya jantan betina gitu? Ya, jantan atau betina gitu. Baik. Jadi dia hukumnya hampir sama semua dengan sembelihan kemarin, udhiyah. Jadi ukurannya, kalau untuk dobitnya itu kata ulama, kalau untuk sembelihan, untuk kita makan dalam seperti udhiyah atau akikah, itu afdolnya adalah hewan jantan. Ya, hewan jantan. Bahkan ulama mengatakan boleh, karena tadi hukumnya sama dengan udhiyah, ya, maka boleh kita menyembelih selain kambing, misalnya nyembelih sapi. Satu sapi untuk 7 orang anak. Bisa. Ya, asalkan hewan ternak sebagaimana udhiyah. Tapi ya afdolnya tentu dengan syah sebagaimana yang di hadis. Dan afdolnya juga dengan hewan jantan. Dengan hewan jantan. Karena hewan jantan kata ulama dari sisi daging itu lebih nikmat. Allahu a'lam bishawab. Ustaz, izin tanya Ustaz. Konsep unsa di dalam fikih itu seperti apa ya? Apakah memang dia berkelaminnya 2, punya kelamin 2, atau cuma kecenderungan ya? Kalau istilah sekarang tuh laki-laki bertulang lunak lah, seperti itu gitu. Konsep unsa seperti apa ya?
Khunsa, na'am. Dalam khunsa itu ada istilahnya khunsa muskil dan khunsa ghairu muskil. Nah, khunsa yang maksud di sini adalah khunsa yang dia memang mempunyai dua alat reproduksi yang kedua-duanya itu bekerja. Baik reproduksi laki-laki maupun reproduksi perempuannya bekerja. Ini namanya khunsa muskil. Tapi kalau khunsa ghairu muskil itu sudah jelas. Berarti di antara dua alat kelaminnya itu hanya satu yang bekerja. Yaitu alat kelamin perempuan. Nah, maka dihukumi dia perempuan. Atau yang bekerja hanya alat kelamin laki-laki, maka dihukumi dia laki-laki. Tapi khunsa yang tadi dibahas, dia dimasukkan kemana? Apakah ke laki-laki atau perempuan? Maka khunsa di sini khunsa muskil yang kita tidak tahu. Karena alat reproduksinya dua-duanya bekerja. Yang laki-laki bekerja, yang perempuan bekerja. Sehingga kita susah nih menentukan apakah dia laki-laki atau perempuan. Jadi bukan laki-laki bertulang lunak, itu fakta sudah laki-laki. Atau yang awalnya laki-laki, kemudian operasi plastik berubah total menjadi wanita, maka dia tetap dihukumi laki-laki sebagaimana asal dia waktu lahir. Jadi begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Sedikit lagi, Ustaz. Ya. Tadi yang ditanyakan oleh Bapak yang tadi kata Bapak, kata Ustaz kan ghairu muskil ya. Yang belum saya pahami yang ghairu muskil, maaf, yang muskil ya. Yang muskil ini tapi dia punya alat ganda gitu kan. Cuma yang berfungsi hanya satu, salah satu dari dua itu. Nah, pertanyaannya, dia dihukumi perempuan apa laki? Misalnya dia cenderung ke laki-laki. Ya. Apakah dia dihukumi laki-laki? Walaupun dia punya dua alat ganda. Nah, gitu, gimana, Ustaz? Ya tadi, itu namanya yang ghairu muskil. Dia punya dua alat kelamin. Ternyata yang aktif cuma satu. Nah, misalnya yang aktif adalah kelamin laki-lakinya, mohon maaf, laki-lakinya. Yang kelamin perempuannya tidak berfungsi. Maka dia dihukumi laki-laki. Dihukumi laki-laki. Karena sudah jelas ini, karena ada dua tapi satu nggak berfungsi. Hanya satu yang berfungsi normal, maka dia dihukumi dengan yang berfungsi itu apa? Kalau laki-laki maka dihukumi dia sebagai laki-laki. Berarti boleh dia operasi plastik gitu. Supaya kemudian dia menjadi laki-laki beneran. Ya, menghilangkan satu karena nggak berfungsi kan. Di sini dia boleh menghilangkan satu karena untuk dia sudah pasti kalau yang berfungsi hanya laki-lakinya. Atau salah satunya saja, misalnya keperempuanan gitu ya. Kalau dia ternyata yang berfungsi perempuan, maka ya jelas berarti dia lebih ke perempuan, maka yang laki-lakinya bisa dihilangkan. Betul. Tapi ini tidak berlaku dengan transgender yang sekarang ya, Pak? Itu beda. Itu laki-laki tulen dari awal. Oke, baik. Bahkan sempat masuk SD laki-laki gitu ya. Sampai usia SD dia masih bergaya laki-laki, memang laki-laki. Kemudian alasannya, oh dalam diri saya itu kok seperti ada perempuan katanya. Kemudian berubah total jadi transgender, menjadi perempuan. Baik. Yang itu yang tidak diperbolehkan. Allahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan pembahasan sholat ya. Nah kemarin rukun sholat belum selesai. Coba kita selesaikan pada kesempatan hari ini. Balik ke halaman 126 berarti. Nah, ini dia. Terakhir, kalau tidak salah kita sudah masuk ke rukun yang ke-6, yaitu tumakninah. Ya. Kita langsung masuk ke rukun yang ke-7,
Wasabi'u ar-raf'u minar ruku' wal i'tidalu qa'iman 'anil hay'ah allati kana 'alaiha qabla ruku'ihi. Ya, setelah dia ruku, kemudian i'tidal, kembali dari ruku, berdiri dari posisi sebelum dia ruku. Min qiyamin qadirin wa qu'udi ajizin 'anil qiyam. Kalau dia awalnya sholatnya berdiri, maka ketika ruku kembali ke posisi sebelum dia ruku, yaitu berdiri. Bagi orang yang mampu berdiri, kalau dia sholatnya dalam keadaan duduk, maka dia setelah ruku kembali ke posisi duduk. Watsamin at-tuma'ninatu fihi ay fil i'tidal, ya, kemudian tuma'ninah lagi dalam i'tidal, dan sudah kita sebutkan minimal i'tidal adalah sekedar membaca tasbih subhanallah. Wattasi' as-sujudu marrataini fi kulli raka'ah, sujud 2 kali dalam setiap rakaat. Wa aqalluhu mubasharatu ba'di, minimal sujud mubasharatu ba'di jabahati al-musalli mawdi'a sujudihi min ardin aw ghairiha. Kata beliau di sini minimal sujud adalah menempelkan sebagian jidat atau sebagian kening. Ya, memang kalau kening itu sebagian saja menempel itu sudah sah sujudnya. Tapi di sini tidak cukup hanya jidat saja ketika sujud. Ya, yang mu'tamad itu yajibu alaihi an yadha'a a'dha'a as-sab'ah. Saat sujud dia harus wajib meletakkan 7 anggota tubuh alal ard, ke lantai atau ke tanah. Wa yajibu an yakshifa walau ba'dal jabhah. Dan wajib dia menempelkan, membuka sebagian jidatnya untuk supaya bisa hatta tamassal ardi, hatta sampai menempel di tanah. Jadi ketika sujud ada 7 anggota yang wajib untuk ditempelkan di tanah menurut Syafi'iyah, ya, dan juga di hadis itu juga ada, yaitu jidat, kemudian kedua tangan, kemudian kedua lutut, dan kedua kaki. Wa akmaluhu, dan sujud yang sempurna, an yukabbira lihawiyihi, dia bertakbir ketika akan turun menuju sujud, lis-sujudi bila raf'i yadayhi, tanpa perlu dia mengangkat kedua tangannya. Karena ketika sujud tidak perlu mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan hanya berlaku pada 4 keadaan, dan itu nanti ada pembahasan dalam sunnah hay'ah. Wa yadha'a rukbatayhi thumma yadayhi thumma jabahatahu wa anfahu. Meletakkan kedua lututnya, kemudian kedua tangannya, lalu jidatnya dan hidungnya. Akmal. Berarti di sini hidung itu dalam mazhab Syafi'i disunahkan. Ya. Memang ada mazhab lain yang mengatakan wajib, hidung termasuk wajib, tapi yang di Syafi'iyah itu menempelkan hidung termasuk sunnah. Wal 'ashir at-tuma'ninah. Nah, jadi di situ dijelaskan ya urutannya. Pertama lutut dulu, kemudian tangan, baru jidat, baru hidung. Ya. Ada juga penjelasan lain, ini ulama hadis mengatakan ketika mau sujud tangan dulu. Tangan baru lutut. Ya, ini masalah khilafiyah. Umumnya mayoritas fuqaha, ya, umumnya fuqaha mengatakan sebagaimana yang disebutkan di kitab ini. Lutut dulu baru tangan. Tapi umumnya muhaddits, para ahli hadis itu tangan dulu baru lutut. Ini kenapa terjadi demikian? Karena perbedaan dalam memahami hadis. Tapi dua-duanya kalau dikerjakan, mau model yang seperti muhaddisin atau model fuqaha, dua-duanya mereka sepakat ijma' sholatnya sah. Wal 'ashir at-tuma'ninatu fihi ay as-sujud bihaitsu yanalu mawdi'a sujudihi thiqalu ra'sihi. Tuma'ninah dalam sujud dengan yaitu ketika sujud kepalanya itu menekan tempat sujud. Jadi seperti kalau seandainya di lantai itu ada pasir,
atau ada kapas, maka ketika bangkit dari sujud itu kapasnya menempel atau pasirnya menempel. Tidak cukup hanya cuman nempel sedikit, tapi betul-betul ditekan ketika sujud. Wala yakfi imsasu ra'sihi mawdi'a sujudihi. Maka nggak cukup imsas, hanya menempelkan sedikit gitu aja. Harus jadi kepala itu diberatkan, ditempelkan dengan kuat ke lantai atau ke tempat sujud. Bal yatahamalu bihaitsu law furida tahtahu qutnun masalan. Bal yatahamal, ditahan atau ditekan bihaitsu law furida tahtahu, seandainya diiftiratkan, seandainya itu di bawahnya diletakkan kapas, lang kabasa wa dhahara atharuhu ala yadin law furidat tahtahu. Kalau di bawahnya ada kapas, maka akan terhimpit dan nempel. Ya, dan tidak tampaklah bekas sujudnya itu di tangannya law furidat tahtahu. Jadi kalau tangan kita taruh begini, terus ada kapas, terus kita sujud begini, ya maka nanti akan menempel, kelihatan di tangan itu, ya kelihatan bekas sujudnya di tangan. Ala kulli hal, maksudnya tadi ya sujud itu betul-betul kuat menempel di lantai, tidak cukup cuman sekedar nyentuh lembut gitu, tidak cukup. Wal hadi asyar al-julusu baina sajdataini, duduk antara dua sujud, fi kulli raka'atin sawa'un shalla qa'iman aw muttaji'an, baik dia salat dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan berbaring. Ya. Wa aqalluhu sukunun ba'da harakati a'dha'ihi, minimalnya yaitu sukun, ya, tenang setelah geraknya anggota tubuhnya. Wa akmaluhu az-ziyadatu 'ala dzalika bid-du'a. Ya, tadi kan kalau untuk sekedar sah ya, duduk dan sujud, duduk antara dua sujudnya begini doang sebentar, lalu kembali sujud. Dan yang sempurna adalah menambahkan membaca doa. Az-ziyadatu 'ala dzalika bid-du'a'il warid fihi. Ya, atau rabbighfirli rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, atau doa apapun. Ya, doa yang warid ya dalam kondisi duduk antara dua sujud. Falau lam yajlis baina sajdatain bal sara ilal julusi aqrab lam yasih. Kalau dia tidak melakukan itu, tapi cuman ini sujud begini, kemudian dia begini doang nih. Pas bangkit gini doang, sujud lagi. Dia nggak begini. Tidak melakukan sujud, duduk antara dua sujud, tapi baru sujud dia angkat sedikit kepalanya, terus sujud lagi, maka itu tidak sah. Jadi shara ilal julusi aqrab, posisinya tidak duduk secara sempurna, tapi posisinya mendekati sujud gitu. Ya, mendekati sujud itu tidak sah. Wa tsani asyar tuma'ninah fihi, dalam duduk antara dua sujud itu tuma'ninah juga. Wa tsalits asyar al-julusul akhir ay alladzi ya'qubuhu salam, ya duduk untuk melakukan tasyahud. Duduknya itu termasuk rukun. Duduk, dan ini duduknya bagaimana? Kalau dalam tasyahud akhir itu duduknya tawarruk. Ya, disunahkan untuk tawarruk, yaitu alladzi ya'qubuhu as-salam. Yang ke-14 yaitu membaca tasyahud akhir, ay membaca tasyahud fil julus al-akhir. Wa aqallu tasyahud, ini tasyahud minimalis. At-tahiyatu lillah wassalamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini tasyahud yang minimalis. Ya, kalau yang lengkap ya at-tahiyatu lillah, kalau dalam riwayat Ibnu Mas'ud ya, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu ini dia bentuk akmalut tasyahud. Ya. At-tahiyatul mubarakatus. Nah, ini ada lafaz mubarakatnya.
Kenapa lebih dipilih oleh Imam Syafi'i bacaan tahiyat ini? Dan ini adalah bacaan tahiyat riwayatnya Ibnu Abbas. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau yang tasyahud Ibnu Mas'ud itu at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka dan seterusnya. Ya, kalau kita baca dalam kitab Taisirul Alam, Syarah Umdatul Ahkam, itu penulis mengatakan yang lebih kuat riwayatnya yaitu riwayat Ibnu Mas'ud. At-tahiyatu lillah. Ya, dan itulah yang banyak dipakai oleh mayoritas para sahabat. Tasyahudnya Ibnu Mas'ud. Nah, tapi mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i memilih tasyahud ini riwayat Ibnu Abbas. Kenapa? Karena ada kalimat mubarakah. Ikhtar Syafi'i li'annahu dzikru mubarakat. Ada sebutan mubarakat. Mau pakai yang Ibnu Mas'ud, mau pakai yang riwayat Ibnu Abbas, sah. Ya, tidak perlu pusing. Wal khamis asyar, rukun yang ke-15, as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, ay fil julusil akhir. Salawat atas nabi di tasyahud akhir itu rukun. Sedangkan salawat atas nabi di tasyahud awal itu sunnah muakkadah. Fil julusil akhir ba'dal faragh minat tasyahud. Setelah selesai tasyahud membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqallu salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Artinya kalau dia ketika tasyahud akhir selesai membaca tasyahud lalu mengatakan Allahumma salli ala Muhammad lalu salam, maka salatnya sah. Karena sudah menyelesaikan semua rukun. Ini minimal salawat. Wa asy'ara kalam al-musannif anna as-salata 'ala al-al la tajibu wa huwa kadzalik bal hiya sunnah. Membaca sholawat atas alun nabi di tasyahud akhir itu levelnya sunnah muakkadah. Masuk dalam sunnah ab'ad nanti. Tapi membaca sholawat atas alun nabi di tasyahud awal itu tidak disyariatkan menurut mazhab Syafi'i. Ya. Jadi kalau mau lengkap, ya jangan tinggalkan sholawat atas al. Baca sampai innaka hamidum majid itu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, yang sering jadi pertanyaan adalah boleh nggak pakai sayyidina? Nah, begitu toh. Ya, di sini disebutkan sama musannif Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak pakai sayyidina. Tapi kalau kita buka kitab Al-Imta' ya, dan kitab-kitab Syafi'iyah yang lain itu mengatakan sunnah pakai sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya. Alasannya apa? Alasannya ya adab terhadap Nabi lebih diutamakan daripada perintahnya Nabi. Dalilnya apa kata mereka? Para ulama tersebut. Dalilnya peristiwa saat Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, itu orang Quraisy meminta nama Rasulullah dihapus, Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Jadi diminta Muhammad saja. Tidak Rasulullahnya dihapus. Tidak perlu disebut Rasulullah. Maka Nabi mengalah dan meminta Ali untuk hapus kata Rasulullahnya. Ya, tidak usah sebut Rasulullah, Muhammad saja. Ya, ketika perjanjian Hudaybiyah, ya kalau tidak salah. Tapi Ali nggak mau, tidak menuruti apa perintah Nabi. Ali tetap tulis Muhammad Rasulullah. Ya, sebagai bentuk adab, ta'zim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini Rasul nyuruh hapus, Ali nggak mau hapus. Ya, karena demi menjaga ta'zim kepada Nabi dan adab kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka kalau kita lihat dalam kitab-kitab hadis, ya tadi yang saya katakan tadi, kitab Taisirul Alam, Syarah Umdatul Ahkam itu jelas. Sahabat bertanya, Rasulullah, bagaimana cara kami kami sudah tahu bagaimana cara kami bersalam kepadamu. Tapi kami tidak tahu bagaimana cara kami bersolawat kepadamu. Nabi bilang, qulu, ya, katakan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan seterusnya. Jadi, kalau kita lihat teks hadis terkait lafaz solawat, itu tidak ada tambahan sayyidi. Tapi kenapa kok ulama Syafi'iyah itu menambahkan sayyidina? Ya karena tadi ya ada adab kepada Nabi lebih diutamakan daripada perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, mau dibaca pakai sholawat tanpa sayyidina atau pakai sayyidina, itu dua-duanya sah. Tidak ada sama sekali mempengaruhi keabsahan sholat. Jangan pula habis energi kita gara-gara masalah cuman sayyidina. Yang ke-16, at-taslimatul ula yajibu iqa'us salam halal qu'ud. Ya, salam yang pertama, rukun itu salam yang pertama. Dan dikerjakan ketika posisinya duduk. Dan minimal salam, aqallus salam, assalamu alaikum. Sekali aja. Assalamu alaikum. Tanpa iltifat. Iltifat itu juga sunnah. Ke kanan dan ke kiri itu sunnah. Jadi kalau sholat selesai tahiyat, innaka hamidum majid, assalamu alaikum. Nah, intahatis sholat. Selesai sholat kita. Ya. Wa akmaluhu assalamu alaikum warahmatullah. Marrataini yaminan wa shimalan. 2 kali dan menoleh ke kanan dan ke kiri. Lihat, cuman sampai warahmatullah. Tidak ada tambahan wabarakatuh. Dalam mazhab Syafi'i, tambahan wabarakatuh itu hanya disunahkan ketika sholat jenazah. Karena itu kita sedang mendoakan si mayit. Itu menurut Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi kalau dalam sholat lain selain jenazah itu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dah. Tapi kalau sholat dalam jenazah, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Dan mengucapkan salamnya itu ngadep kiblat dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, gitu. Terus balik sini lagi. Assalamualaikum warahmatullah. As-sabi' asyar, yang ke-17, niyatul khuruji minas shalah wa hadha wajhun marjuh. Ini tidak mu'tamad, jadi ini tidak termasuk rukun. Wa qila la yajibu dzalik ay niyatul khuruj wa hadzal wajhu huwa al-ashah. Yang mu'tamad ini tidak termasuk rukun dalam sholat. Ya, niyatul khuruj minas shalah tidak termasuk rukun dalam sholat. Dan rukun yang terakhir yaitu yang ke-18, tartibul arkan hatta baina tasyahud al-akhir was salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk tertib antara rukun yaitu antara tasyahud akhir dan salat atau lawat atas nabi. Tasyahud dulu baru salawat. Wa qauluhu 'ala ma dzakarnahu yustathna minhu. Tapi ada permasalahan yang dikecualikan untuk tartib fil arkan. Yaitu tapi berbarengan, tidak tertib ini duluan baru itu, enggak, tapi berbarengan. Wujubu muqaranatin niyyah li takbiratil ihram. Nah, ini ya. Niat rukun, takbir saat takbiratul ihram rukun, tapi dikerjakan berbarengan. Ketika takbir sekaligus niatkan dalam hati niat salat. Kemudian muqaranatil julus al-akhir li tasyahud was-salati 'ala nabi. Duduk untuk tasyahud akhir itu berbarengan dengan membaca tasyahud dan berbarengan dengan setelah itu membaca sholawat atas Nabi. Begitu juga satu lagi, wa kadzalika muqaranatul Fatihah bil qiyam. Berdiri sekaligus membaca Al-Fatihah. Jadi 3 kondisi itu, niat dan takbiratul ihram, kemudian duduk tasyahud dan membaca tasyahud dan sholawat,
dan berdiri dan juga membaca Al-Fatihah itu semuanya muqaranah, berbarengan dan tidak saling mendahului. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita telah selesai membahas rukun dan juga akikah. Alhamdulillah. Monggo jika ingin ada yang ditanyakan atau disampaikan silakan. Fadhal. Nah, tadi yang masalah ini Ustaz, yang ketika Assalamualaikum menghadap kiblat itu syarat bukan ya? Oh ya, ketika Assalamualaikum begitu? Karena Anda pernah baca di kitab lain kalau tidak salah di Ghayatul Muna gitu. Karena Assalamualaikum itu sudah melirik dan ketika huruf mim itu sudah sampai lirikan terakhir gitu Ustaz. Assalamualaikum tuh pas mim itu udah ngelirik habis gitu. Ya. Itu syarat bukan ya? Khawatir syarat gitu. Harus Bukan. ada kiblat. Ya. Jadi kenapa begitu? Karena lihat, yang wajib menghadap kiblat kemarin apa, Mas Edi? Takbiratul ihram. Bukan. Yang wajib tubuh kita menghadap kiblat itu yang mana, Mas Edi? Sadar. Sadar tak? Berarti ketika sholat saya begini, badan saya ke kiblat, tapi kepala saya mereng ke kanan gitu, boleh apa enggak? Boleh. Saya. Berarti itu tidak syarat. Berarti Afdolnya begitu. Jadi ketika Assalamualaikum. Karena kan tadi minimal salam adalah Assalamualaikum. Ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullah. Jadi sunnahnya, afdolnya ketika mengucapkan Assalamualaikum, yang itu adalah kalimat rukun, itu ke kiblat dulu. Kepala kita ke kiblat. Assalamualaikum baru warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apakah ini syarat? Tidak. Karena dada kita tetap menghadap kiblat. Yang repot itu kalau terlalu lebay ya istilahnya. Jadi Assalamualaikum. Dadanya juga dimerengkan. Jadi belum selesai rukunnya, dia sudah dadanya dia geser. Tidak lagi menghadap kiblat. Jadi kalau untuk kepala, itu sunnahnya begitu. Allah alam bisawab. Berarti kurang tepat ya yang itu saja. Apa Mas Edi? Ya, kurang tepat ya yang apa keterangan yang ketika huruf mim itu sudah sampai lirikan terakhir itu. Wallahu alam. Ya, saya belum baca itu, tapi yang saya dengar dari keterangan Syekh Labib begitu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi. Ya mungkin itu juga bisa wajah yang lain. Ya bukan salah, tapi mungkin ada wajah yang lain. Bagaimana tadi kita sebut, bagaimana sujud yang betul? Apakah tangan dulu atau lutut dulu? Dua-duanya betul, hanya perbedaan tafsiran saja dari hadis Nabi SAW. Baik Ustaz. Oke, Afwan. Saya Ustaz. Oke Pak, monggo. Mau minta pertanyaan lagi, menjelaskan tentang yang muqaranah yang 3 tadi itu termasuk rukun apa sunnah yang muqaranah 3 itu yang Fatihah dengan berdirinya ya kalau saya. Kemudian niat dengan takbiratul ihram sama tasyahud dengan duduk. Itu ini apa rukun? Disebutkan di sini Pak, wujub Pak. Ini wujub Pak. Jadi kita sedang bicara rukun tartib. Ya, berdiri dulu, baru ruku, baru sujud, kan begitu ya. Kalau ada orang berdiri terus langsung sujud, sah nggak sholatnya? Kan enggak. Harus kembali ke berdiri lagi terus ruku, kan begitu. Nah, umumnya rukun itu tartib, tapi ada beberapa kondisi, tadi 3 kondisi kita sebutkan di situ. Kan namanya tertib itu adalah urutan. Begini dulu baru begitu, kan begitu ya. Berdiri dulu baru ruku, kan begitu. Kan nggak bisa berdiri berbarengan dengan ruku, nggak bisa. Tapi ada dalam beberapa kasus, tadi 3 kasus contohkan, itu tidak tartib, tapi bareng muqaranah. Ya, itu niat dengan takbiratul ihram. Dan memang kan posisi niat sudah kita jelaskan definisi niat dan 7 masalah niat itu haqiqatun hukmun mahalun wa zaman. Nah, zaman dunia itu ya ketika awal takbiratul ihram. Jadi ketika takbir plus niat berbarengan jadinya. Berbarengan. Jadi bukan kita niat dulu.
Nah, kalau kita niat dulu baru takbir, itu kan kita sebut apa arti niat? Niat adalah qasdu syai' muqtarinan bil fi'il. Berbarengan dengan perbuatan. Jadi kapan niat ya? Ketika awal rukun takbiratul ihram plus niat di hati. Itu tempat niat. Lalu muqaranah julus, kita duduk tasyahud. Duduk tasyahud itu sendiri rukun, membaca tasyahud rukun lagi. Dan membaca sholawat atas Nabi rukun lagi. Tapi kan kita membaca tasyahud dan sholawat itu posisi duduk, gitu. Kan nggak mungkin kita selesai duduk baru baca tasyahud, kan enggak. Tapi tasyahudnya itu dan sholawat itu di posisi duduk. Dan ini rukun, termasuk rukun, cuman dikecualikan dari tartib. Kenapa? Karena dikerjakannya berbarengan. Baik. Begitu Pak Dadang. Nah, Allah. sedikit lagi Ustaz. Iya, Pak. Dalam takbir intikal, apakah harus bergerak selesai mengucapkan Allahu Akbar, apa bergerak ketika barnya, ketika sukunnya? Nah, iya. Itu ada dalam kitab Taqiratus Sadidah. Jadi kita membaca misalnya dari berdiri ya, mau ruku. Allahu Akbar. Nah, gitu. Allahu Akbar. Wa itidal sami Allahu liman hamidah. Jadi selesai dari berdiri akan ruku langsung takbir intiqal, mengucapkan takbir intiqal. Allahu Akbar. Jadi jangan tunggu sudah ruku dulu baru takbir intiqal. Nah, kenapa begitu kata ulama? Ini perkara afdoliyah saja, tidak ada kaitannya dengan keabsahan ya. Karena takbir intiqal jadi sunnah kan ya? Ya, takbir intiqal itu sunnah. Yang rukun cuman takbiratul ihram. Ingat ini. Takbir intiqal itu sunnah. Jadi afdolnya ketika kita sejak dari awal mau ruku itu takbir intiqal. Allahu Akbar. Terus sami Allahu liman hamidah. Kenapa begitu kata ulama? Supaya kalau kita tadi berdiri baru sudah ruku baru takbir intiqal setelah posisi ruku, itu berarti ada beberapa saat kita diam, tidak berzikir dalam sholat. Padahal dalam sholat itu kan adalah doa dan zikir. Maka jangan sampai ada gerakan kita itu kosong daripada zikir. Begitu kata ulama. Ustaz. Gitu nggak Pak Dadang? Mafhum insyaallah. Syukran Ustaz. Syukran. Ustaz, nyambung pertanyaan yang itu Ustaz, yang pergerakan. Kalau ketika mengucapkan itu batuk atau bersin, atau lidahnya keseleo gitu gimana Ustaz? Mengucapkan keseleo gimana maksudnya? Maksudnya Allahu Akbar, nah, tiba-tiba lidahnya nggak bisa gitu. Atau lagi bersin gitu. Nah, mengucapkan ucapan takbir dan i'tidal itu bagaimana Ustaz? Diulang lagi atau bagaimana? Takbir intiqal kita bicara ya. Iya, sama i'tidalnya Ustaz. Nah, sama sami Allah liman hamidah. Ya. Ya enggak apa-apa. Ya dia sudah berbuat semampunya. Dia Allahu batuk, Allahu Akbar. Ada yang terputus berarti kan ya? Terpisah. Iya. Nah, gitu. Kan tidak ada syarat muwalah dalam membaca takbir. Yang muwalah itu kemarin ya Al-Fatihah, itu pun syarat muwalahnya adalah begini-begini, sudah kita bahas. Jadi kalau dia baru ngomong Allahu Akbar batuk terus bar, tidak masalah, itu tidak merusak kalimat takbir intiqalnya itu. Dan takbir intiqal sendiri juga kan sunnah. Ya, sunnah hay'ah, ya, sunnah hay'ah, bahkan sunnah hay'ah bukan sunnah muakkadah. Tapi kita katakan jangan setelah kita tahu mana yang rukun, mana yang sunnah muakkad, mana yang sunnah ghairu muakkad, terus kita udahlah kalau gitu saya kerjakan yang rukun-rukun saja, kan udah sah. Tidak. Meninggalkan yang sunnah itu bukan, jadi mindsetnya dirubah. Bukan meninggalkan yang sunnah itu berarti nggak dosa, tapi mindsetnya dirubah. Meninggalkan yang sunnah berarti kita rugi. Ya, berarti kita rugi. Begitu. Begitu Mas Ebi. Jadi disambung aja ya saja, nggak usah diulang ya? Ya nggak apa-apa, disambung aja. Karena tidak ada syarat muwalah di situ, tidak ada. Allah. Boleh nambah nggak usah satu aja. Aneh ada kepikiran. Boleh. Silakan mau nambah. Syarat tidak seperti takbiratul ihram ya untuk makmum Ustaz. Kalau makmum kan syaratnya kemarin imam harus sudah selesai bar dulu gitu kan. Kemudian baru makmum Allahu Akbar.
Untuk Oh, berlaku nggak Ustaz? itu kalau makmum berjamaah. Ah, Kalau berjamaah. Ya tadi saya bicaranya bukan masalah makmum mutabaah, bukan. Tapi membaca iya, kita selaku imam ataupun munfarid itu membaca kalimat takbir itu langsung bareng. ketika mau akan ruku. Nah, kalau posisi tadi Mas Edi bilang makmum, ya afdolnya namanya mutabaah itu afdolnya setelah imam selesai membaca Allahu Akbar baru makmum ikut takbiratul ihram. Mm. Nah, itu ya. Begitu pula ketika imam akan ruku, Allahu Akbar, imam ruku sempurna dulu, baru saat itu makmum ikut ruku. Itu afdolnya begitu, itu mutabaah. Iya. Ya, itu bentuk mutabah yang afdol, yang paling bagus. Tapi selama kita dalam sholat tidak musawah gerakan dalam bersama imam, tidak musawah ya. Kalau musawah maksud jatuhnya. Tapi selama itu kita mutabaah, imam duluan, baru makmum, meskipun tidak imam nggak harus si makmum nggak harus nunggu imam sampai ruku sempurna, asalkan gerakan imam lebih dulu daripada makmum itu sudah disebut mutabaah, ya. Tidak Takbirnya merusak juga, sholat. takbirnya juga nggak mesti nunggu imam sampai selesai bar gitu. Ya, jadi imam baru makmum Allah. Selama gerakannya tidak musawah. Ya, tidak musawah. Jadi mutabaah. Afdolnya memang kita tunggu imam selesai Allahu Akbar, baru makmum langsung takbir. Ya. Ketinggalan. Itu namanya mutabaah. Itu namanya mutabaah. Selesaikan dulu imam, baru makmum mengikuti. Begitu. Begitu pula pas sujud. Ketika sujud Allahu Akbar. Sampai dulu imam jidatnya ke lantai, baru makmum ikut sujud. Itu namanya mutabaah. Ketinggalan kadang kalau begitu ya. Apa Mas? Ketinggalan kalau harus nunggu itu kadang kalau nunggu selesai imam gerakan gitu. Ketinggalan apa? Maksudnya agak jauh gitu, Ustaz. Misalkan imam harus sujud, kita baru sujud gitu. Kalau imam bacanya cepat ya? Iya. Iya gitu ya, betul. Jadi imam hanya mengambil tumak ninah minimalis ya. Ya betul. Ya ketika kita imamnya sujud, baru kita sujud. Pas kita sampai sujud, imam sudah duduk antara dua sujud. Iya. Ya begitu. Intinya tadi mutabaah. Mutabaah itu kita tidak boleh menyamai gerakan imam. Nama kalau kita musawah menyamai, jatuhnya makruh. Kalau kita melakukan hal makruh dalam berjamaah, menghilangkan pahala sholat berjamaah. Itu repotnya nanti. Berarti tidak seketat takbiratul ihram saja syaratnya ya? Intikal ini ya? Kenapa? Syarat apa? Syaratnya tidak seketat di takbiratul ihram. Syarat takbir intikal gitu. Nggak berlaku ya? Ya, takbir intikal tadi itu membacanya. Ya, membacanya jadi imam dari awal berdiri mau ruku membaca takbir intikal agar tidak ada yang kosong. Tidak ada yang kosong dari dia berdiri ke posisi ruku atau dari ruku ke i'tidal. Nah, makmum gimana ya? Imam baru ruku setengah, makmum ikut boleh setelah itu. Tidak masalah. Baik, Ustaz. Tapi tadi saya maksudnya tadi membicarakan bacaan. Kapan kita membaca takbir intiqal? Kapan? Disunahkan sejak mau akan ruku itu baca intiqal, begitu juga ketika i'tidal. Bahkan di kitab Takrur Sudah itu mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Nah, ketika begini hamidah. Nah, gitu. Jadi bukan Sami Allahu liman hamidah. Bukan, tapi dari ruku Sami Allahu liman hamidah. Nah, ketika di sini sudah hamidah terakhir. Berarti kan gerakan kita bangkit dari ruku ke i'tidal semuanya membaca zikir, tidak ada yang kosong. Itu tadi yang saya ingin bahas tadi, masalah membacanya. Baik, Ustaz. Allahu a'lam bishawab. Sedikit Ustaz dari saya lagi tentang mualah Ustaz. Tentang mualah tadi di surah Al-Fatihah. Jadi kan katanya harus mualah, nggak boleh keselang oleh kalimat yang lain. Tapi kalau yang alami seperti batuk itu agak susah ditahannya, Ustaz. Enggak. Batuk apakah kalimat? Batuk kalimat enggak? Batuk Ustaz, bukan kalimat. Nah, batuk bukan kalimat. Atau dehem gitu. Apakah itu kalimat zikir atau bukan? Oh gitu ya. Kalimat. Nah, itu alamiah ya. Tapi yang kemarin itu kita bicara lagi baca Al-Fatihah bersin.
Kalau cuman bersin, terus kita nggak baca alhamdulillah, terusin, itu tidak memutus mualah. Ya, karena kan bersin itu ya memang alamiah dari diri kita, bukan kita yang sengaja, toh. Ya, tapi kalau kita bersin, alhamdulillah, itu yang memutus mualah. Ya, memutus mualah. Jadi kalimat atau zikir yang tidak ada kaitannya dengan maslahat sholat itu bisa memutus mualah, tapi kalau itu ada kaitan dengan maslahat sholat maka tidak memutus mualah. Baik. Jadi kalau cuma satu boleh dari saya. Monggo Pak Abdurrahman. Terkait dengan anggota tubuh sujud tadi ya. Ini ada kaitan nggak ya kita kan pakai peci gitu. Itu kalau kehalangan rambut itu sujudnya sah nggak ya? Ada orang kan nggak pakai peci sholatnya. Iya Pak. Terus ada rambut itu gimana Ustaz? Rambutnya kayak apa nih? Tebal banget ya? Biasa metal-metal gitu kan, gitu kan. Begitu sujud ya udah. Kayak orang cowok-cowok Korea ya yang sampai gitu lah. Nah, kira-kira gitu. Ada poninya gitu kan. Gimana Ustaz? Maka tadi disebutkan yajib alaihi an yakshifa walau ba'dal jabhah. Tuh, wa aqalluhu tadi mubasyaratu ba'di jabhatil musalli. Sebagian jidat saja nempel itu sudah sah. Lah kalau semuanya tertutup, ya kalau pakai peci berarti gimana? Begini berarti ya? Begini. Ya, ini semua tertutup jidatnya ini. Ya, tapi kalau pakai pecinya begini, ini kan ada bagian jidat yang terbuka sedikit nih. Meskipun tidak semua jidat terbuka, tapi ini nempel misalnya ke tempat sujud, maka sudah sah. Jadi itu bagian yang harus menempel ketika sujud. Kalau jidatnya semuanya tertutup dengan peci atau dengan rambut, maka dia rukuknya belum sesuai syarat yang berlaku. Tidak sah sujudnya. Maka harus dia rapikan itu pecinya atau rapikan itu rambutnya supaya dia bisa sujud. Supaya sujudnya sah dan juga sholatnya juga sah. Begitu Pak Abdurrahman, wallahu a'lam. Ya Ustaz, makasih Ustaz. Itu satu lagi Ustaz. Satu helai atau dua helai Ustaz. Monggo Mas Zillah, silakan. Itu kalangnya walaupun misalnya dua helai itu menjadi tidak sah juga Ustaz. Kalau misalnya hanya terhalangi oleh dua helai gitu. Kalau dua helai kan berarti ada bagian yang terkena kan? Dua helai. Ya, misalnya cuma dua helai ada kena nempel. Berarti kan ada bagian jidat yang lain yang kena. Cukup sebagian aja kena itu sudah minimal sah sudah. Tadi bicara kita tadi kalau semua jidat tertutup semua, tidak ada satupun yang kena, itu baru yang merusak keabsahan sujud. Kalau sujudnya nggak sah, apakah sholatnya jadi nggak sah? Kalau dia tidak mengulang sujudnya, ya sujudnya nggak sah nih. Berarti dia harus perbaiki sujudnya tadi. Ya, perbaiki sujudnya tadi, maka sah sholatnya. Tapi kalau dia tidak perbaiki sujudnya tidak sah, maka kalau nggak diperbaiki maka sholatnya menjadi tidak sah. Repot kalau jadi imam tadi. Kenapa? Ngulang sujud. Repot kalau jadi imam, kalau ngulang sujud jadi bingung makmumnya. Kalau sendiri bisa diulang tuh sujudnya. Ya makanya kita setelah belajar ini kita tahu bagaimana syarat sujud, ya bagaimana rukun itu supaya benar, ya maka rambut itu dirapikan. Yang penting ada bagian jidat itu yang terkena, sebagian saja sudah cukup. Meskipun tadi ada satu helai rambut turun gitu ya, yang kepanjangan turun, tapi kan cuma satu helai kan ketika sujud masih ada bagian jidat yang lain itu yang terkena tempat sujud, maka itu tidak masalah. Yang repot tadi kalau semua jidatnya tertutup semua, ya tidak ada uzur, ya semua jidatnya tertutup, itu baru merusak keabsahan sujud. Allah merusak itu tidak sah itu Ustaz? Iya, tidak sah jadinya. Karena kan tadi ada 7 anggota, ada satu anggota yang nggak kena tempat sujud, berarti kan sujudnya tidak bolong ya. Sah. Terus ngulang sujudnya gimana Ustaz? Kalau misalkan nggak sempurna gitu, ngulang sujud apa bangkit lagi benerin pecinya gimana? Dia sudah berdiri tuh. Sudah berdiri. Ya. Nah, rakaat kedua udah berdiri. Balik dia ke sujud tadi. Balik dia.
balik dia ke sujud tadi. Tapi kalau dia sudah di posisi sujud lagi di rakaat kedua, maka sujud yang di rakaat pertama dianggap tidak ada, maka rakaat pertama dianggap batal. Dia teruskan sholatnya dan nambah 1 rakaat lagi. Itu nanti sama dengan kasusnya lupa Al-Fatihah. Itu nanti pembahasan dalam masalah sujud sahwi itu nanti. Al-matruku minas shalah. Oh, jadi masih di rakaat situ ngulangnya, tapi harus dalam posisi berdiri dulu tadi. Ya, kalau tadi dia sujudnya tidak sah dan dia sudah posisi berdiri dan dia sadar oh tadi sujud saya tidak sah karena ada jidat saya ini nggak kena sujud. Maka ketika posisi berdiri rakaat kedua, dia balik ke posisi sujud, ulangi sujudnya 2 kali sama sujud antara 2 sujud, kemudian dia baru balik berdiri lagi. Karena posisi dia ingat itu ketika belum di rukun yang sama di rakaat berikutnya. Kan masih berdiri tuh, belum ruku lagi kan, belum sujud lagi di rakaat kedua. Tapi kalau dia sudah posisi sujud yang di rakaat kedua, baru ingat, oh tadi sujud saya tidak sah di rakaat pertama, maka rakaat pertama tadi dianggap di cancel, dan dia berarti sekarang posisinya masih di rakaat 1, belum rakaat 2. Begitu caranya. Kalau ingatnya saat duduk di antara sujud nggak Ustaz? Kalau ingatnya ketika duduk di antara 2 sujud, ingatnya ketika duduk di antara 2 sujudnya nggak sah. Berarti masih di posisi rakaat 1 berarti? Iya, di posisi duduk di antara sujud, ingat wah ini sudah duduk antara sujud. Ya sudah, berarti ulang lagi sujud yang pertama. Ulang lagi. Duduk lagi tasyahud, duduk antara sujud lagi, ulang lagi gitu. Tinggal ulang aja, reply. Oh, di reply. Ustaz, Ustaz, nyambung lagi Ustaz. Kalau bermain logika nih saja, apa bedanya nih sorban yang dipakai di kepala, ya kan menutupi dahi, iya sorban gitu ya, yang menutupi apa namanya jidat ya. Nah, kemudian dengan sorban yang ditaruh di lantai sebagai sejadah, kan sama-sama nempel di kepala juga. Nah, apa bedanya gitu Ustaz? Bagus pertanyaannya. Jadi, kalau sorban itu kita taruh di lantai, terus kita jadikan itu tempat sujud, apakah sah sujudnya? Sah. Kenapa yang nggak sah itu kalau kita sujud di kain yataharrak biharakatil musolli. Dia ikut gerak dengan musollinya gerak. Musolli gerak, kainnya gerak. Jadi misalnya dia pakai sorban dan agak panjang, terus yang panjang itu dia taruh di lantai. Nah, kalau dia bergerak itu orang sholat, ketika berdiri, maka kan tadi ikut bergerak. Ya taharrak biharakatil musalli. Maka kalau begitu, tidak sah sujudnya di tempat itu. Tapi kalau sorbannya dia lepas, kemudian dia hamparkan jadi sajadah, maka ketika dia sholat, itu sajadah yang tadi sorban dia tidak bergerak ketika dia bergerak. Maka sah jadi tempat sujud. Itu bedanya Mas Ebi ya. Mafhum? Mafhum. Berarti ada syarat untuk diam ya tempat sujud itu. Iya, jadi di mana kita sujud itu yaitu di tempat yang la yataharrak biharakatil musolli. Dia tidak ikut bergerak dengan gerakannya musolli. Tapi kalau kain tadi ikut bergerak bersama gerakan musolli, ketika berdiri ikut berdiri, kainnya ikut tertarik, maka tidak sah untuk sujud di situ. Tapi kalau kasusnya tadi Mas Ebi bilang, dilepas surbannya, kemudian dia jadikan sajadah, maka ketika sholat, dia betul-betul itu jadi sajadah. Tidak masalah. Nafi muskilah. Wallahu a'lam. Baru dengar juga tuh ada syarat apa tadi tidak boleh bergerak Ustaz, yang tempat sujud itu. Ya. Itu kalau mau dibaca itu syaratnya ada di kitab-kitab lebih tebal kayak Mu'nisul Jalis ya. Saya juga mendengarkan itu penjelasan dari Syekh Labib itu ketika menjelaskan Fathul Qarib. Beliau bilang begitu. Itu mungkin di kitab-kitab yang lebih tebal. Di sini kan karena ini lil mubtadiin ringkas-ringkas, jadi tidak disebutkan terlalu banyak. Padahal kalau mau dirinci lebih banyak itu. Rukun itu ada syaratnya masing-masing. Sujud apa syaratnya, ruku apa syaratnya, itu panjang lebar. Ada dalam kitab Mu'nisul Jalis, Syarah Yaqutun Nafis, karya Syekh Mustafa Abdul Nabi. Hafizahullah. Baik, syukran Ustaz. Saya tanya satu lagi Ustaz. Ya selesai ini. Halo Mas Arif, terakhir ya, udah jam 6:30 mau 7.
Ya, ketika ini ya sebagian imam itu saya dengar ketika dia baca apa waladhdallin, kemudian dia baca Robbik Firli gitu, Ustaz. Itu kira-kira dari mana ya? Saya baru tahu gitu. Ya, mantap. Itu diambil dari hadis, saya tidak hafal hadisnya, tapi ada hadisnya, ya. Itu Nabi Muhammad kalau sedang sholat, mendengar bacaan tasbih, Nabi bertasbih. Membaca ayat tasbih, Nabi bertasbih. Misalnya kayak gini. Baca ayat sabbihisma rabbikal a'la. Baca subhanallah. Nah, itu. Atau ketika membaca ayat azab, itu Nabi minta berlindung dari azab. Kalau membaca ayat rahmat, Nabi minta untuk mendapatkan rahmat. Itu ada hadisnya. Tapi saya tidak hafal. Nah, mungkin itu dikiaskan dengan ke situ. Waladhdallin rabbighfirli. Ya, supaya apa namanya? Wallahu alam itu apa? Supaya diampuni dosanya atau bagaimana itu dibaca rabbighfirli. Jadi mungkin ke situ itunya, apa kiasnya ke situ. Tapi saya belum baca detail kalau masalah itu. Tapi yang seperti tadi, subhanallah, bertemu ayat azab, Nabi minta ampun, Nabi minta dijaga dari azab. Bertemu ayat rahmat, Nabi minta dapat rahmat. Itu ada hadisnya. Itu ada hadis. Sama kayak yang masyhur juga ya. Baca suhufi Ibrahim wa Musa alaihi salam. Nah gitu. Benar nggak dengar, Mas Arif? Iya, benar, Ustaz. Itu kalau harusnya bukan alaihi salam tapi alaihi masalam. Ya, alaihi masalam. Itu berarti saya yang tahu. Dari mana itu? Imam juga harusnya kan dia jadi apa? Imam ya, harusnya Rabbana gfir lana gitu. Iya. Alam kalau itu saya tidak tahu, belum baca dari mana, apakah belum baca ibarah ulama Syafi'iyah terkait itu. Yang saya tahu hanya tadi yang kata kalau tasbih baca tasbih, kalau ada ayat azab baca minta pertolongan azab, kalau ada ayat rahmat minta dapat rahmat. Itu yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Mas Arif. Afwan. Barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah cukup sekian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, dan pengumumannya kan kita libur sampai tanggal 10 ya. Tanggal 10 baru kita mulai KPM lagi insya Allah. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap ya, atau salah baca karena kekurangan saya sebagai manusia. Kita tutup kajian kita dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.